Halo guys, gue mau sharing 7 jenis passive income gue. Passive income itu cuma ada 2 jenis. Pertama adalah passive income yang dibeli pakai duit. Kedua adalah passive income yang diakuisisi dengan waktu yang gue luangkan. Jadi nggak ada tuh yang namanya passive income yang kita bisa dapetin secara gratis tanpa kita luangin waktu. Jangan lupa like dan subscribe buat support channel ini. Kita punya misi untuk elevate Indonesia's financial literacy. Let's go! Passive income pertama gua adalah dari SeaBank. Kalian bisa lihat di sini bunga yang gua dapetin dari SeaBank itu nilainya 10 juta rupiah. Jadi di SeaBank ada 2 cara yang kalian bisa dapetin duit. Pertama itu dari tabungan, jadi kalian tinggal taruh duitnya aja sama kayak di bank lain, kayak bank-bank biasa. Dan dulu mereka sempat ngasih 7%, sekarang mereka ngasihnya 5%. Kedua, itu dari deposit. Saat ini deposito SeaBank masih ngasih 7% sebagai bunga. Tapi bunga itu masih tetap kena pajak 20% ya. Jadi kayak contohnya gini, gue dapat 47.516 rupiah setiap hari, tapi gue kena bunga 9.503 rupiah. Jadi kalau misalnya bunga yang ditawarin itu 7%, bunga net setelah dipotong pajak 20% itu adalah 5,6%. Dan kalau misalnya kalian belum pernah pakai SeaBank, kalian bisa dapetin cashback kalau misalnya kalian pakai referral code yang gue tulis di deskripsi. Ada yang bilang, wah kalau misalnya di SeaBank bisa bangkrut gak ya? Ini kan perusahaan startup. Menurut gue itu concern yang fair dan valid. Pertanyaannya adalah apakah Bank Permata bisa bangkrut? Apakah Bank BCA bisa bangkrut? Apakah Bank Victoria bisa bangkrut? Secara teori, semuanya itu bisa bangkrut ya. Bahkan kalau misalnya lo taruh duit di bawah bantal pun, itu pun bisa hilang gara-gara dicuri orang. Tapi emang kesan yang gue dapat, taruh duit di Bank BCA itu tuh yang paling aman. Kalau misalnya kalian anti pakai bank-bank lain, kalian bisa pakai aplikasi My BCA. Jadi gue udah nggak pernah lagi nih pakai yang BCA Mobile, pakainya yang My BCA ini. Soalnya kalau misalnya kalian bener-bener cuman percaya sama BCA, daripada kalian taruh duit di tabungan, duit kalian yang nggak dipakai mendingan taruh di deposito aja. Dan kalian bisa masukin ke deposito pakai aplikasi My BCA dan minimal masih dapat 2% setahun. Kecil banget sih, makanya kalau misalnya sebenarnya gue nggak pernah taruh duitnya di sini. Tapi kalau misalnya emang kalian mau cuan, ya resikonya lebih tinggi. Kalau misalnya kalian mau aman, ya keuntungannya lebih kecil. Passive income kedua gue taruh di reksadana saham. Gue paling suka kalau misalnya beli reksadana saham itu tuh waktu market lagi anjlok. Kayak contoh waktu COVID, gue masukin duit gue ke reksadana saham, kayak contoh ini Batavia Dana Saham. Gue masukin ke beberapa reksadana saham, soalnya walaupun ini reksadana yang udah didiversifikasi secara teori, gue tetap mau diversifikasi lagi secukupnya, supaya kalau misalnya ada apa-apa sama salah satu reksadana saham, gue masih relatif aman. Reksadana saham sejarahnya kasih gue return 28-35% dalam waktu 2 tahun. Soalnya gue masukinnya kebetulan pas market lagi pada crash. Dan menurut gue, reksadana itu boleh kalian explore kalau misalnya kalian nggak punya waktu buat pelajarin saham satu persatu. Tapi sebenarnya kalau misalnya dilihat-lihat, hampir seluruh keuntungan reksadana saham gue, itu gue dapetinnya 6 bulan setelah market crash. Jadi contohnya kayak gini, dari bulan April 2020, gue mulai nyicil pelan-pelan selama beberapa bulan ke depan. Dan gue beli antara 40 sampai 49 ribu. Lalu di bulan Desember 2020, itu tuh gue udah nyentuh di angka 58 ribu. Jadi sebenarnya 28-35% itu tuh udah didapetin selama 6 bulan. Dan performa reksadana saham gue dalam 1 tahun terakhir itu bener-bener nggak bagus. Misalnya kayak gini, BNP Paribas, gue cuma dapat 2,66% 1 tahun terakhir. Batavia Dana Saham, gue cuma dapat 4,42% dalam 1 tahun terakhir. Manulife Dana Saham kelas A malah rugi 7,25% dalam waktu 1 tahun terakhir. Dan sebenarnya kalau misalnya kita tarik mundur, sebenarnya Manulife Dana Saham kelas A ini nih super poor performance banget sih. Masa dalam 10 tahun returnnya 4,22% atau setahun rata-rata 0,4%, itu gue taruh deposito di My BCA aja udah dapat 2%. Lalu passive income ketiga gue taruh di reksadana pendapatan tetap. Kayak contoh yang gue masukin itu adalah ABF Indonesia Bond Index Fund, Dana Mas Stabil, dan Sukor Invest Stable Fund. ABF 1 tahun terakhir cuma ngasih 2,8%, Dana Mas Stabil ngasih 5,4%, dan Sukor Invest Stable Fund ngasih gue 6,3%. Dan yes, sebenarnya Sukor Invest Stable Fund so far performanya itu paling baik. Tapi tetap ya, gue nggak mau put my eggs in one basket. Atau gue taruh semua duit gue di satu keranjang. Jadi walaupun gue tahu yang lainnya itu lebih nggak bagus, gue tetap mau bagi
alokasi ke banyak reksadana pendapatan tetap supaya kalau misalnya amit-amit terjadi sesuatu, gue masih relatif aman. Dan reksadana itu plusnya, ini mau semua reksadana ya, saham, obligasi, pendapatan tetap. Plusnya adalah udah nggak kena potongan pajak 20% kayak di bunga bank. Jadi contoh kalau misalnya kalian taruh di Dana Mas Stabil atau Sukor Invest Stable Fund, itu sebenarnya mirip-mirip sama kayak taruh duit di deposito yang ngasih return 7%, soalnya abis dipotong pajak, deposito 7% itu netnya 5,6%. Gue beli reksadana saham sama pendapatan tetap pakai aplikasi Bibit. Referral code di deskripsi buat yang belum pernah pakai. Di sana, kalian juga bisa beli reksadana tipe lainnya, kayak misalnya reksadana pasar uang, dan kalian juga bisa beli surat berharga negara atau SBN. Passive income keempat, gue mulai beli saham Amerika. Gue sempat bilang di video lain bahwa sekarang gue lagi pelan-pelan migrasi reksadana saham gue ke saham Amerika. Soalnya saham Amerika itu lagi pada crash. Jadi sekarang ini saham Amerika gue anggap lagi pada diskon. Dan gue anggap lagi pada diskon soalnya sekarang ini lagi pada mengalami penurunan harga. Dan harga yang gue beli sekarang itu lebih murah dibandingkan harga yang orang-orang lain beli 1 tahun ke belakang. Dan kalau misalnya kita lihat kayak gini, kapan lagi Google di diskon 36%? Kapan lagi Microsoft di diskon hampir 25%? Kapan lagi Disney di diskon 39%? Kapan lagi Amazon di diskon 48%? Nih, kalian bisa lihat sendiri, gue udah mulai nyicil pelan-pelan. Dan gue expect buat migrasi sampai tahun depan selama 3 atau 6 bulan lagi. Soalnya ada kemungkinan besar harganya ini masih bisa jatuh. Dan gue juga udah siap buat hold secara long term ya. Soalnya gue nggak expect ekonomi Amerika itu bisa rebound secara cepat. Dan gue siap kalau misalnya emang harus tunggu 4-5 tahun. Saham-saham lainnya yang gue tertarik beli itu kayak Starbucks, McDonald's, Walmart, Procter & Gamble, sama Coca-Cola. Belum beli sih, soalnya harganya masih belum pas. Tapi kalau misalnya nanti sampai ada penurunan harga lagi, gue udah siap deploy cash buat beli saham-saham yang gue sebut. Cara yang paling tepat buat pilih-pilih saham Amerika itu sama aja kayak pilih-pilih saham di Indonesia ya. Kalian pelajarin bisnis dan laporan keuangan masing-masing perusahaan. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya banyak waktu, kalian bisa milih perusahaan yang kalian punya conviction yang tinggi. Lalu kalian bisa bandingin perusahaan yang kalian udah pilih ini sama 2 atau 3 website yang ngasih kesimpulan dari analis. Contoh kayak gini. Menurut 21 analis, dalam 1 tahun ke depan, ekspektasinya saham Disney itu tuh bisa naik dari harga sekarang di $90 ke $177 buat yang paling optimis, atau yang rata-rata di $120, dan yang paling rendah atau yang paling pesimis itu tuh di angka $94. Dan 17 analis itu punya rekomendasi buat beli sahamnya, 4 itu punya rekomendasi untuk hold, dan 0 itu rekomendasi buat jual. Lalu gue bandingin sama kesimpulan di Wall Street Journal. Kira-kira kesimpulannya sama nggak? Contoh, buat saham yang sama, Disney, kalau misalnya di Wall Street Journal, ada 22 analis yang rekomendasikan buat beli, 1 overweight, dan 5 yang hold. Dan kalian bisa lihat, nggak ada yang rekomendasikan buat jual. Dengan begitu, dari 2 website ini ada konsensus nih dari analis bahwa ini tuh saham yang harusnya undervalued dan mempunyai potensi yang tinggi. Ini tuh kata analis ya. Analis itu juga pada sering salah. Dan benar atau enggak, kita nggak tahu. Kita cuma bisa tahu nanti di Desember tahun 2024. Jadi, sekali lagi, yang paling bagus itu kalau misalnya kalian bisa pelajarin sendiri. Tapi kalau misalnya lo nggak punya waktu sama sekali, minimal kalian bisa pertimbangin apa kata analis, lalu kalian silahkan bikin kesimpulan sendiri apakah lo mau ngikutin analisnya atau enggak. Passive income kelima itu agak mirip, yaitu beli indeks saham Amerika. Gue beli antara S&P 500 sama Nasdaq 100 Index. Dua-duanya adalah indeks dari 500 atau 100 perusahaan besar di Amerika. Dan dua-duanya juga lagi mengalami koreksi yang lumayan. Kalau misalnya Nasdaq 100 Index lagi mengalami koreksi 30%, kalau misalnya S&P 500 itu lagi ngalamin koreksi 15%. Dan buat saham Amerika sama indeks saham Amerika, gue belinya pakai aplikasi Peluang. Link di deskripsi buat referral code supaya kalian bisa dapat cashback kalau misalnya kalian belum pernah pakai. Satu lagi benefit investasi dari sini, gue juga expect bakal dapat semacam income pasif dari nilai tukar mata uang. Soalnya sejarahnya rupiah itu selalu melemah dibandingin sama US dollar. Dan kalau misalnya tren ini berlanjut, artinya gue bisa dapat kenaikan dari harga saham sama penguatan dari US dollar. Tapi gue juga tetap nggak berani taruh terlalu gede ya, soalnya ada yang namanya platform risk. Gue takut kejadian kayak
FTX terjadi di sini. Jadi walaupun kalau misalnya gua Google, mereka itu udah klaim bahwa mereka itu udah dapat izin dari berbagai institusi, kayak misalnya OJK dan juga Bapeti, tetap aja ya, bukan berarti nol resikonya. Coba aja lihat Mona Arta, saat mereka ada izin OJK, tetap aja tuh uang konsumen bisa hilang. Lalu setelah uang konsumen hilang, apa yang dilakukan sama OJK? Tinggal nyabut izinnya. Tapi kan saat mereka nyabut izinnya udah terlambat, duitnya udah pada hilang. Makanya ini bukti bahwa izin-izin itu nggak bisa ngejamin 100% aman. Nggak ada yang bisa ngejamin investasi kalian itu 100% aman. Makanya gue selalu lakukan diversifikasi. Taruh di beberapa aplikasi, taruh di beberapa institusi, termasuk di bank-bank yang tradisional. Gue sih nggak berharap apa yang terjadi di FTX bakal terjadi di peluang. Dan gue masih percaya harusnya peluang itu nggak aneh-aneh. Makanya walaupun gue nggak 100% percaya dan gue nggak berani taruh duit terlalu gede, gue tetap pakai aplikasi peluang dan taruh duitnya di sana. Passive income ke-6 gue itu gue investasi properti. Dan salah satu yang gue mau highlight itu adalah yang di PIK atau Pantai Indah Kapuk. Waktu Pak Anies nyegel pulau reklamasi di PIK, banyak investor-investor PIK itu pada khawatir sama panik. Sampai ada beberapa yang nawarin gue harga yang sama kayak mereka pertama kali beli perdana di 5, 6, 7 tahun yang lalu. Jadi saat itu, kira-kira di awal tahun 2019, harga di PIK itu tuh bener-bener banyak banget yang pada nawarin harga BU-BU semua. Dan gue punya feeling yang lumayan kuat bahwa ini bisa jadi investasi yang bagus. Pertama, gue punya feeling yang strong bahwa izinnya pasti dikasih sama Pak Anies. Soalnya saat itu, pulaunya udah jadi, rukonya udah hampir jadi, dan rumahnya itu udah pada hampir jadi juga. Lalu kedua, ini tuh kita ngomongin Agung Sedayu sama Salim Group loh, bukan developer yang biasa-biasa atau yang kecil-kecil. Gue percayalah Agung Sedayu sama Salim Group bisa diskusi sama Pak Anies buat nuntasin masalahnya. Ketiga, kepentingan Agung Sedayu buat nyelesain masalahnya itu jauh lebih besar dibandingin sama Agung Podomoro. Kan Pak Anies juga nggak kasih tuh izin buat Agung Podomoro di proyek yang namanya itu Pluit City. Tapi bedanya, Pluit City ini cuman satu pulau aja. Sedangkan pulau reklamasi PIK itu buat Agung Sedayu bukan yang utama. Soalnya buat mereka, yang utama itu adalah PIK 2 yang butuh jembatan ngelewatin pulau reklamasi Gulf Island sama Ebony Island. Nih, kalau misalnya kalian lihat master plan-nya, kebayangkan buat Agung Sedayu ini tuh kecil dibandingin seluruh potensi PIK 2. Makanya kalau misalnya gue lihat, kalau misalnya sampai amit-amit mereka itu rugi buat nuntasin pulau reklamasi, gue percaya Agung Sedayu itu tuh masih nggak apa-apa. Mereka masih berani buat nyelesain pulau reklamasi, soalnya duitnya itu tuh jauh lebih besar di PIK 2. Dan mereka butuh ngejadiin pulau reklamasinya mereka. Atas dasar itu, gue lumayan pede izinnya pasti dikasih, dan ternyata terbukti Pak Anies berubah pikiran. Ini jadi salah satu investasi properti terbaik gua. Makanya tema gua itu selalu beli saat semua orang lagi pada khawatir dan panik. Di lokasi yang super strategis dan juga di lokasi yang punya masa depan untuk meroket. Passive income terakhir gua adalah bisnis gua sewa kantor CBD.com, di mana gua dapat 50 juta sebulan. Bisnisnya udah berjalan autopilot kira-kira sejak tahun 2019, dan gue cuma luangin waktu setengah jam sebulan buat ngecek sama kontrol, dan gue udah ada tim manajemen yang super jago di sana. Bisnisnya itu sebenarnya nggak kompleks. Ini bisnis agent properti berbasis online, dan kita bantuin perusahaan-perusahaan buat nyari gedung perkantoran supaya mereka bisa dapat harga yang lebih murah dengan kualitas yang lebih bagus. Gue mulai sewa kantor CBD.com sejak tahun 2016. Dan gue bersyukur bisnisnya bisa terus bagus walaupun kemarin kena COVID dan juga pada kena situasi WFH. Dan gue percaya asalkan usaha kita benar-benar bisa berikan impact ke konsumen, kalau misalnya di kasus gue itu adalah harga lebih murah buat kualitas yang lebih bagus, bisnisnya bakal terus bertumbuh. Dan kalau misalnya kalian mau dengerin cara gue mulai sewa kantor CBD dari awal, kalian bisa klik di sini. Kalau misalnya kalian mau tahu strategi investasi gue di tahun 2023, kalian bisa klik di sini. Thank you, and I will see you guys again in the next video.